Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanda Prananola Muktim, NPM 19008. Pada video kali ini, saya akan mereview jurnal Cost Benefit Analysis atau CBA, program pemberian makanan tambahan PMT, susu pada karyawan di PT Trisula Tekstil Industries Tbk Cimahi tahun 2018, yang mana review jurnal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik evaluasi perencanaan. Pendahuluan. Pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional ataupun pembangunan daerah. Kesehatan merupakan hak asasi dan investasi serta tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, perlu perhatian khusus dan kerjasama semua pihak atau lintas sektor guna mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dari masyarakat. Pemberian makanan tambahan atau PMT adalah upaya memberikan tambahan makanan dan untuk menambah asupan gizi untuk mencukupi kebutuhan gizi agar tercapainya status gizi yang baik. Biaya PMT tersebut perlu dianalisis berapa biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh. Cost Benefit Analysis atau CBA atau disebut juga dengan analisis biaya manfaat adalah proses menggunakan teori, data, dan model untuk menguji produk, pengorbanan, dan kegiatan untuk menilai tujuan yang relevan dan solusi alternatif. Program kesehatan yang dianggap sebagai program investasi oleh perusahaan kimia yang mempunyai risiko terpapar zat kimia dilakukan dengan cara membuat program peningkatan gizi karyawan dengan memberikan susu setiap hari untuk menetralisir racun pada tubuh akibat paparan zat kimia selama bekerja. Hal ini disebabkan dalam susu terdapat antidotum yang bisa menangkap dan mengendapkan racun yang masuk ke dalam tubuh. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah tenaga kerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada tahun 2016 mencapai 120.647.697 orang, di mana yang bekerja di sektor industri sebanyak 15.975.086 orang dengan kontribusi terbesar dari Provinsi Jawa Barat, sekitar 3.892.044 orang atau 24,93%. Jawa Tengah 3.219.793 orang atau 20,16% dan Jawa Timur 2.948.203 orang atau 18,46%. Diperkirakan dari jumlah tenaga kerja tersebut sebesar 35-50% bekerja terpajan bahaya fisik, kimia, biologi, dan juga bekerja dalam beban kerja fisik dan ergonomi yang melebihi kapasitasnya, termasuk beban psikologis serta stres. Beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh racun dapat menyebabkan penyakit atastropik. Pendidikan tentang menjaga kesehatan sejak dini melalui makanan sehat dan bergizi seimbang, membangun perilaku hidup sehat seperti istirahat yang cukup dan olahraga yang teratur, menghindari kebiasaan buruk merokok dan minum minuman beralkohol penting untuk mengendalikan penyakit katastropik dalam JKN. Berdasarkan hasil studi pendahuluan, sebanyak 280 pekerja dari jumlah seluruh karyawan 660 di PT Trisula Tekstil Industries Tbk yang berada di beberapa departemen seperti DF atau Dyeing Finishing, yaitu bertugas sebagai timbang obat dengan shift 3 kali, sehingga pada tahun 2003 perusahaan dengan sadar membuat program untuk meminimalisir dampak zat kimia ke dalam program perbaikan gizi karyawan pada pekerja dengan memberikan suplemen susu sehat setiap hari kepada pekerja yang direkomendasikan task force gizi. Dengan adanya program pemberian makanan tambahan atau PMT, ini perusahaan harus mengeluarkan biaya bagi investasi program tersebut. Namun seiring berjalannya program PMT susu di PT Trisula Tekstil Industri Tbk ini, perusahaan belum pernah melakukan analisis biaya investasi
untuk program kesehatan di perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis perhitungan investasi dengan menggunakan rumus diantaranya payback period, NPF, IRR, dan BCR yang bermanfaat dalam mengetahui kelayakan program dan pengambilan keputusan perusahaan. Pada penelitian ini, metode penelitian yang dipakai yaitu cost-benefit analysis. Pada penelitian ini adalah analisis yang membandingkan antara biaya atau cost dari suatu program PMT susu dengan output atau keuntungan dari program kesehatan. Pada penelitian ini, cost mencerminkan biaya dari dalam cost-benefit analysis, input atau biaya dan output hasil program dikuantifikasi berdasarkan nilai uang. Dengan demikian, akan mudah menentukan apakah hasil dari sebuah program atau output sebanding dengan investasi yang dilakukan. Dari analisis ini dapat diketahui berapa jumlah uang yang pantas akan dikeluarkan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu keuntungan dalam hal kesehatan. Dalam penelitian ini, asumsi benefit yang ditimbulkannya yaitu penurunan angka kesakitan, peningkatan nilai produksi, dan produktivitas tenaga kerja. Sedangkan asumsi cost yang ditimbulkan adalah seperti berikut. Yang pertama, biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli produk. Beban biaya yang harus ditanggung dalam jangka waktu yang panjang, biaya investasi, biaya pembelian bahan tambahan, biaya operasional, biaya pembelian plastik, dan biaya pembelian kulkas. Untuk kerangka konsep dalam penelitian ini yaitu menentukan semua manfaat atau direct benefit dan indirect benefit. Selanjutnya, menentukan biaya dari program yang akan dilakukan. Selanjutnya, menentukan manfaat dan biaya dalam rupiah. Dalam penelitian ini, kerangka konsep yang dikembangkan adalah menganalisis tentang cost benefit analisis program PMT susu di PT Trisula Textile Industries Tbk tahun 2018. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode survei. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Selanjutnya untuk hasil penelitian. Yang pertama, identifikasi para pengambil keputusan bagian listrik. PT Trisula Textile Industries Tbk berstatus perusahaan penanam modal dalam negeri atau PMDN, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil terpadu. Program pemberian makanan tambahan atau PMT susu di PT Trisula merupakan program perbaikan gizi karyawan yang direkomendasikan Task Force Gizi Kerja Lembaga Kerjasama Bipartit tentang pemberian nutrisi makanan dan minuman karyawan oleh bagian HCGA, Serikat Pekerja yang bekerja itu sendiri, yang diselenggarakan mulai tahun 2003. Yang kedua, menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Biaya merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan atas barang atau jasa atau jumlah yang dibutuhkan untuk menciptakan atau memproduksi barang atau jasa tersebut. Sedangkan harga merupakan sejumlah uang yang diminta, ditawarkan atau dibayarkan untuk suatu barang atau jasa. Metode ini menghitung berapa cepat investasi yang dilakukan dalam setiap periode. Biaya pengadaan program kesehatan PMT susu bernilai Rp178.171.000 dan proses tiap tahunnya adalah hampir sama, yakni kurang lebih sebesar Rp117.000.000. Berdasarkan hasil perhitungan payback period ini dapat disimpulkan bahwa program pemberian makanan tambahan susu akan memperoleh pengembalian dalam waktu 1 tahun atau 5 bulan. Berikut ini adalah rumus untuk metode ini. Selanjutnya, metode nilai bersih sekarang atau NPF. Biaya pengadaan program PMT
bernilai Rp178.171.000. Umur ekonomisnya 1 tahun 5 bulan, kemudian akan dihitung besar nilai NPF. Dengan tingkat suku bunga diskonto yang diperhitungkan adalah 10,5%. Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk metode nilai bersih ini. Berdasarkan perhitungan yang di atas, diketahui bahwa NPF 1 untuk program pembelian makanan tambahan adalah Rp23.534.448. Ini berarti bahwa nilai NPF 1 PMT susu tersebut besar dari 0 sehingga program pemberian makanan tambahan makanan merupakan dapat diterima, yang artinya investasi yang dilakukan pemberian manfaat bagi perusahaan. Dan selanjutnya pembahasan. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan yaitu 1. Data-data sekunder seperti data absensi karyawan. Kebijakan mengenai program PMT susu seperti laporan pembelian susu hanya diperoleh dalam waktu setahun, sedangkan program PMT susu telah berjalan selama 15 tahun. Hal ini dikarenakan tidak diperkenankan atau keterbatasan akses memperoleh laporan. Beberapa data seperti data pembiayaan BPJS dan laporan produktivitas kerja diperoleh dari hasil seluruh kerja karyawan, sedangkan dalam penelitian ini hanya meneliti karyawan penerima susu saja. Yang ketiga, asumsi besaran dari manfaat dan biaya yang dinilai dalam bentuk uang berdasarkan wawancara, observasi, laporan keuangan dan data sekunder mengenai pengeluaran biaya, pengurangan angka kesakitan dan peningkatan nilai produksi pada tahun penelitian saja. Teknik metodologi dalam penelitian CBA. Dalam penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya, bahwa teknik studi penelitian CBA bersifat observasional deskriptif dengan membandingkan biaya kos dengan manfaat. Pada penentuan nilai setiap unsur biaya kos dan unsur manfaat dengan besaran nominal, diperoleh total biaya untuk kos Rp178.171.000 dan total manfaat untuk benefit Rp446.543.309. Selisih antara total biaya kos dan manfaat atau benefit adalah sebesar, di mana total manfaat lebih besar dibandingkan dengan total biaya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil perhitungan payback period program PMT susu biaya investasi akan tertutup dalam waktu 1 tahun 5 bulan. Pada perhitungan NPF pada program PMT susu, didapatkan hasil akhir NPF positif Rp23.434.448,76 dengan diskon rate 10,5%. Berdasarkan hasil perhitungan rasio benefit cost yang telah dilakukan, hasil analisis program PMT susu didapat rasio 2,50. Hasil analisa biaya dan manfaat tersebut akan melambangkan rasionalitas ekonomi karena kriteria sebagai besar ditentukan dengan penggunaan efisiensi ekonomi secara global. Program PMT di pabrik Trisula ini menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi kesehatan karyawannya daripada biaya yang dikeluarkan untuk program PMT tersebut, sehingga program PMT ini layak untuk dilakukan dan ditingkatkan kualitasnya. Kebijakan program PMT yang diterapkan di PT Trisula ini memberikan manfaat dalam meningkatkan kesehatan karyawan, terutama yang terpapar zat kimia. Penelitian ini memberikan hasil perhitungan dalam pengambilan keputusan untuk keberlangsungan suatu program kebijakan kesehatan. Dari penjelasan review jurnal tersebut, di dalam jurnal terdapat kesimpulan yang mana yang pertama, hasil penentuan besaran nominal yang telah dilakukan program PMT susu didapatkan bahwa total manfaat atau benefit yang akan diterima yaitu penurunan angka kesakitan, peningkatan nilai produksi dan produktivitas tenaga kerja adalah sebesar Rp46.543.309. Hasil total perhitungan payback period yang berfungsi untuk mengukur seberapa cepat modal atau harus kas keluar atau investasi awal dapat diterima kembali oleh perusahaan pada program PMT susu, yaitu selama 1 tahun 5 bulan. Maka biaya investasi program PMT tersebut akan tertutup dalam waktu 1 tahun 5 bulan.
Berdasarkan hasil perhitungan NPF untuk mengetahui nilai uang sekarang pada program PMT Susu, didapatkan hasil akhir Rp23.534.448,76. Maka dapat disimpulkan bahwa program PMT Susu diterima karena NPF besar dari nol. Baiklah, sekian presentasi dari hasil review jurnal saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.